Malam trade ini lagi. Jadi 1 bulan sekali kita ngaji kitab malam trade berhasil. Ya. Alhamdulillah sudah satu halaman ya, sudah ya, belum. Baru satu apa ya, kemarin. Satu halaman. Ya. Totalnya berapa halaman? Mana suwe lagi teh. Dulu second halaman, mudah-mudahan nanti lulus gitu. Terus guys, waktu lulus sama nggak ada, coba. Moga ngajinya harus dimulai guys. Moga. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh jamaah Syafaatul Rasul, wabil khusus tuan rumah pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan ngaji kitab Mawa'id Usfuriyah, nasihat guru ngebrik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajir ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil maqnati. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Jadi saya cerita dulu sedikit tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat kloter pertama yang masuk Islam. Kalau tidak salah orang ke-6 Ibnu Mas'ud ini. Beliau banyak meriwayatkan hadits shahih. As-sabiqun al-awwalun istilahnya. Ibnu Mas'ud ini ada kisah menarik. Ini orang pertama yang berani membacakan Al-Quran di depan kaum musyrik ketika Rasulullah wafat. Karena memang resikonya pada waktu itu kalau baca Al-Quran, berani baca Al-Quran di depan kaum musyrik, itu akan digebuki, akan dipukul, dikeroyok. Dan Ibnu Mas'ud ini terjadi seperti ini. Kalau tidak salah yang dibaca itu surat Ar-Rahman. Kalau tidak salah. Jadi setelah baca surat Ar-Rahman, ya Ibnu Mas'ud dikeroyok dengan orang musyrik pada waktu itu. Tapi Ibnu Mas'ud ya minta lagi dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak apa-apa. Besok atau lusa saya lagi yang membaca, kata Ibnu Mas'ud. Jadi gentle Ibnu Mas'ud ini. Dan nasihat-nasihat Ibnu Mas'ud ini luar biasa. Salah satu yang paling saya ingat, ini teman-teman Syafaatul Rasul ada yang belum menikah. Banyak. Ayo. Oh, teman-teman belum menikah. Nah, ini kebetulan saya ingat. Ini yang paling saya ingat. Punya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, awalam yabqa min umri illa asyrata ayyam li ahbabtu an utazawwija likai la alqallaha aziban. Laulam yaqqa, kata Ibnu Mas'ud, seandainya saya tahu umur saya sisa 10 hari, li ahbabtu an utazawwija, maka 10 hari itu akan aku gunakan untuk menikah. Likai la alqallaha aziban, agar supaya aku tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Jadi Ibnu Mas'ud malu kalau mati sampai belum menikah.
mati dalam keadaan jomblo malu katanya menghadap kepada Allah. Nah, jadi yang belum menikah ya segera cari. Yang sudah menikah ditahan dulu, jangan cari lagi. Ya kecuali Anda menjadi jomblo fisabilillah, beda lagi urusannya. Kan jomblo itu ada dua, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo karena tidak lagu-lagu. Nah, yang tidak lagu-lagu ini yang bahaya. Kalau jomblo fisabilillah, salah satu contohnya seperti Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Al-Adham ini wali besar, tapi beliau tidak mau menikah. Saya sedikit cerita Ibrahim Al-Adham, tapi Anda yang belum menikah tidak usah sok-sok niru Ibrahim Al-Adham. Tidak usah, sudah menikah saja. Ibrahim Al-Adham ini wali besar yang tidak mau menikah. Akhirnya dipuji dengan salah satu orang. Kata orang yang muji itu kepada Ibrahim Al-Adham, wahai Ibrahim Al-Adham, tubalaka, keberuntungan untukmu, karena engkau ini fokus kepada ibadah bila uzubati, sampai kamu ini berani tidak menikah. Nah, jadi Ibrahim Al-Adham tidak menikahnya itu karena fokus ibadah. Jadi bukan fokus yang lainnya, tapi fokus ibadah. Tapi kata Ibrahim Al-Adham, orang yang bilang seperti itu, orang yang muji, justru dipuji balik. Ibrahim Al-Adham justru memuji orang itu. Kata Ibrahim Al-Adham, larau atum mingkah bisaba bilang iyani, afdolu min jami'i ma anabi. Keberuntungan itu sebenarnya bagi kamu karena kamu ini berkeluarga. Nah, jadi orang berkeluarga ini memang luar biasa. Ya paling mudah untuk zaman sekarang, ya termasuk saya sendiri dan juga saya yakin teman-teman Safatul Rasul, kalau mau jadi wali lewat jalur menikah saja. Karena kan wali itu binalanah dianau sebulan, banyak jalan menuju menjadi orang. Kalau orang berkeluarga itu potensi besar menjadi wali itu ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, as-sabru ala lisanin nisa yumtahinu bihi minal awliya. Kalau orang menikah sabar atas omelan-omelan istri, yumtahanu bihi minal awliya. Para wali-wali diuji dari itu semua. Wah, ini sudah sabar saja sudah. Kalau diomeli istri ya sabar. Nah, anda ini potongannya ya wali lewat di situ saja sudah. Tidak usah wali lewat ngajian pun Anda usah. Tidak potongan juga. Ya bukan saya mau suudon, tidak. Suudon itu kan haram. Tapi ya husnudon kayaknya tidak meyakinkan juga. Nah, jadi itu sekilas tentang Ibnu Mas'ud ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud pernah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al-fajir roji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil maqnati. Jadi seseorang yang penuh dosa, yang selalu berharap atas rahmatnya Allah, itu justru lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa dengan rahmatnya Allah. Bagaimana contohnya orang yang ahli ibadah tapi putus asa dengan rahmatnya Allah? Salah satu contoh, orang rajin ibadah sunnah ya dilakukan, ibadah wajib, sholat rutin jamaah ke masjid, tapi selalu merasa bahwa ibadahnya tidak cukup. Sehingga orang seperti ini biasanya, mohon maaf, ini akan apa istilahnya ya, mengucilkan orang lain yang ibadahnya di bawah kelasnya. Karena dia merasa saya saja yang ibadah istiqomah seperti ini masih belum tidak merasa cukup, belum puas, apalagi mereka yang ibadahnya di bawah saya. Nah, ini salah satu contoh orang yang putus asa dengan rahmatnya Allah. Maka saya ingat Ibnu
siapa pengarang hikam Ibnu Athaillah. Itu bab pertama bahasanya min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zat. Manusia itu tidak boleh menggantungkan kepada amal. Karena sudah rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin i'tikaf di masjid, selalu datang awal di masjid terus merasa dirinya sudah cukup. Itu tidak boleh. Karena ya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena fadilnya atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ada pemikiran-pemikiran lain yang menggantungkan ya tergantung amal perbuatannya. Tapi sebenarnya Allah tidak bisa diatur seperti itu. Karena kalau nanti kita paten, kita masuk surga itu hanya karena amal ibadah kita, ya kita kan hidupnya hanya 60 tahun rata-rata. Ya sudah, berarti masuk surganya 60 tahun saja, setelah itu kembali ulang ke neraka. Tidak mau juga kan? Jadi orang masuk surga itu, ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti, itu karena fadilnya, karena rahmatnya Allah. Nah di sini juga dibuktikan ada juga riwayat qala akhbaruna an Zaid bin Aslam, ini dari Zaid bin Aslam, an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati. Jadi ada seseorang yang di masa lampau itu memang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Wa yashaddadu 'ala nafsihi wa yaqnatun nas min rahmatillahi ta'ala. Dia itu rajin ibadah tapi selalu mengatur-ngatur rahmatnya Allah kepada orang lain. Jadi seakan-akan dia sendiri yang pantas masuk surga, dan orang lain tidak pantas menerima rahmat Allah. Ini memutus rahmat Allah. Makanya ulama-ulama kita itu Ahlussunnah wal Jamaah itu bawaannya ya santai, menghadapi semua kalangan. Ya menghadapi, mohon maaf, menghadapi ahli pemabuk, ya santai orangnya. Menghadapi ahli maksiat, orangnya juga santai. Jadi ulama-ulama kita itu tidak ada yang terlalu serius dalam beragama. Bukan maksud atau bukan tujuan untuk mempermainkan agama, tidak. Karena memang agama Islam ini kita harus happy di dalamnya. Saya sering berkomentar seperti ini dengan pemikiran atau pemahaman-pemahaman orang yang selalu menyatakan orang lain itu masuk neraka. Jadi yang berhak seakan-akan dia masuk neraka hanya kelompoknya dia saja. Saya selalu berkomentar seperti ini. Nabi saja, Nabi nih ya, sekelas Nabi Muhammad, beliau itu tidak tahu kalau dirinya itu mau menjadi seorang rasul. Nah ini kan dibuktikan dengan adanya hadis-hadis sahih ketika awalun nubuwah. Nabi Muhammad ini kan yang mengetahui kalau dirinya rasul kan justru orang lain. Salah satunya ada Siti Khadijah. Bahkan non-muslimnya seperti Warokoh. Itu pendeta Warokoh itu. Jadi Nabi pertama di Gua Hira ketika terima wahyu pertama tiktok. Nabi ini kan begitu. Ini saya cerita yang lucu-lucu saja. Akhirnya dia cerita sama Khadijah bahwa kedatangan sosok makhluk yang tidak tahu bahwa siapa itu malaikat Jibril. Tapi kan Khadijah ini terbatas penglihatannya, tidak bisa melihat kepada malaikat Jibril. Akhirnya oleh Khadijah, Nabi ini disuruh duduk di sebelah sini, di pangkuannya. Nah, ini romantisnya Khadijah dengan Rasulullah. Rasulullah dengan Khadijah disuruh duduk di pangkuannya. Mas duduk di sini mas. Hal tarohul an. Apakah temanmu itu masih ada? Jibril mengikuti sampai ke rumah. Kata Rasul, iya masih ada. Akhirnya dipindah. Coba mas pindah ke yang kiri, pindah ke yang sebelah. Pindah Rasul, ditanya lagi, apakah orangnya masih ada mas? Iya ada. Akhirnya mohon maaf ini, tapi ini hadisnya soalnya. Kalimatnya seperti ini sampai. Ketika Khadijah ingin tahu siapa sih temannya suaminya, temannya Rasulullah pada waktu itu, yang Khadijah tidak bisa melihat. Kalimatnya sampai seperti ini. Fahasyirat fasyalah. Nah, Khadijah ini sampai buka auratnya. Dibuka aurat ya Khadijah.
Ada sebagian yang mengatakan anfaqidai, pahanya sampai kelihatan. Kamu lihat tidak usah bayangkan seperti apa. Oh, sudah dosa aneh. Saya tidak. Jangan terlalu panjang imajinasinya. Jaga kuat. Intinya ya saya hanya menyampaikan cerita dia di sini. Auratnya Khadijah sampai dibuka. Ketika dibuka, Khadijah tanya lagi kepada Rasulullah, hal tarahul, mas apakah orangnya masih ada? Tidak ada. Akhirnya ditutup lagi. Ketika ditutup ditanya lagi dengan Khadijah, ada tidak orangnya sekarang? Ada lagi. Khadijah langsung punya kesimpulan, ini pasti mereka. Karena kalau setan melihat aurat bertahan, tidak mungkin lagi. Nah ketika dibuka aurat itu orangnya ada, ketika ditutup auratnya lagi ada, berarti itu malaikat. Coba, ini awal nubuwah saja yang seakan-akan gimana? Masa malaikat Jibril setelah Jibril diprank sama Khadijah? Oh ini kan diprank. Nah ini kan memang ya mohon maaf bukan berarti tidak punya substansi ya, tidak punya apa pesan-pesan di sini. Tapi intinya memang ya Islam tidak seperti itu, happy saja. Dan tidak perlu kita terlalu serius. Makanya saya menarik ngaji kitab ini karena judulnya saja seperti guyonan, nasihat guru murid. Coba sekilas kita dinasihati oleh guru murid. Ini kan aneh. Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus kita ikuti dari ulama-ulama kita yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah di sini ini saya lanjutkan. Jadi ada seseorang yang rajin ibadah dan sungguh-sungguh serius dalam beribadah, tapi dia mudah memutus rahmatnya Allah kepada orang lain. Nah ketika summa mata, ketika orang itu mati yang ahli ibadah, faqalah ya Rabbi, dia berkata kepada Allah, ya Allah, mali indak, apa yang bisa saya dapatkan dari kau? Terus faqalah Allah menjawab, annar, neraka. Jadi orang yang ahli ibadah bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi ketika mati kata Allah kamu dapat neraka. Terus orang ini komplain, ya Rabbi fa'aina ibadati wa ijtihadi. Bagaimana dengan ibadahku dan kesungguh-sungguhanku di dalam beribadah kepada Engkau? Allah menjawab, innaka kuntah taqnatun nas min rahmati fid dunya fa ana aqnatukal yauma min rahmati. Kamu itu dulu waktu di dunia itu sering memutus rahmatku kepada makhluk-makhlukku. Dan sekarang aku yang akan memutus rahmatku untukmu. Jadi tidak bisa kita memang mengandalkan amal ibadah kita, tidak bisa. Tapi bukan berarti kita itu tidak beramal ibadah. Artinya yang beramal ibadah sudah karena memang kewajiban kita diperintah oleh Allah. Maka tidak usah aneh-aneh. Islam itu kan sekarang, mohon maaf, ini banyak kajian yang aneh-aneh. Ada manajemen rezeki. Magnet rezeki itu ada seperti itu. Jadi ada pelatihannya. Syaratnya pertama sholatnya harus rajin. Nah ini bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak setuju punya konsep seperti ini. Nah Anda sudah sholat saja, urusan rezeki ya kerja. Jangan nanti berpikir biar warungnya ramai Anda sholat ketika di masjid warungnya tutup. Jadi ada orang lebih. Jadi realistis saja. Karena Islam Rasulullah itu mengajarkan paling realistisnya. Tidak usah kaitkan ya Anda sholawatan seperti ini biar rezekinya tambah, ya silahkan berharap seperti itu silahkan, tapi nomor sekian gitu. Karena kan kalau kita bicara rezeki itu harus kompleks, artinya harus luas. Tidak bisa rezeki itu hanya dimaknai berdasarkan uang, hanya berdasarkan berupa materi, tidak bisa. Ya kita sehat, ya kita rezeki, kita punya anak istri rukun ya rezeki, itu saja sudah. Kita bangun tidur tidak harus dioksigen, bisa langsung ngopi rokok. Ini kan sudah masuk fabi'ai bi'ana birabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang ini diusahakan? Segelas presiden, mohon maaf, tak bisa seperti Anda ya. Bangun pagi dari kopi langsung rokok, tak bisa.
Presiden itu bangun pagi protokol yang dihadapkan. Ini agenda. Anda kan enak ngopi sudah gak ngurus. Presiden mau kunjungan kemana sudah, Anda waktunya tidur ya tidur. Gimana? Bangun siang tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kan syarat bangunnya ada rokok, ada kopi. Ada istri, yang beristri, yang tidak ada istri silakan segera cari istri. Yang penting mau dimakan besok ya dicari besok. Ini luar biasa kehidupan seperti ini. Sehingga Anda ini untuk bisa bertahan hidup 1 bulan tidak perlu korupsi. Ini nikmat luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan betapa sempitnya akalnya orang yang untuk hidup 1 bulan saja harus korupsi sekian triliun, sekian miliar untuk menghidupi anaknya. Padahal masih belum ikut majlisan, belum ikut arisan. Lu Anda loh ikut arisan, pertemuan setiap setengah bulan 1 kali, dia harus korupsi, masih bisa hidup, masih bisa ngerokok, masih bisa makan enak, masih bisa keluar barang itu enak juga. Iya, ini kan. Ya kita bicara sunnah ya. Semua yang Anda lakukan semuanya sunnah. Jadi jangan dipetak-petak sunnah itu. Ya Anda jualan tolabul halal ya sunnah. Yang enggak jualan, yang enggak punya warung, mungkin itikaf di masjid baca Al-Quran sehari sekian juz ya sunnah. Anda tidak mampu seperti itu, tidak jualan kelonan sama istrinya ya juga sunnah. Sunnah semua. Anda kumpul-kumpul seperti ini, makan bareng ya sunnah. Tidak usah minder karena ada kritikan, ngumpul-ngumpul sholawatan kok terus makan. Lah ini sunnah Rasul kok. Tidak hantu kan? Maka ada sahabat pernah gini sama Rasul. Ya Rasul, inna na'kul wa la nashkur. Saya ini ahli makan tapi tidak merasakan keberkahan. Terus kata Rasul, oh kamu ini makannya sendiri-sendiri, tidak sering bersama dengan keluarga atau teman-teman. Iya ya Rasul. Maka kata Nabi, fajtami'u ala ta'amikum fadhkuru smallaha alaihi yubarak lakum fi. Kamu kalau makan misalnya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman, makan bareng. Ya romantis, rokok makan gratis. Baca bismillah, baca doanya, maka kehidupan kamu akan berkah, makananmu akan berkah. Ini sunnah Rasul. Jadi kalau hanya ya sunnah Rasul yang buat puasa sunnah sekian, kalau tidak seperti itu tidak sunnah Rasul, ya tidak ada orang yang bisa ikut sunnah Rasul. Apalagi teman-teman Syafaatul Rasul. Walaupun sudah jelas judulnya Syafaatul Rasul, kalau hanya ditekankan sunnah Rasul itu hanya puasa Senin Kamis, ya bubar saja kita sudah nggak usah ikut sunnah Rasul. Lu yang kita sholawatan memuji kepada Rasul ini juga sunnah Rasul. Tapi ini tambahan, saya agak panjang ya, saya agak panjang. Ini terakhir saja, ini penutup. Sholawat itu karena kan barusan sudah dapat juara. Jadi biar lurus saja niatnya, biar paham. Sholawat itu kalau kita kan membahasakan sebagai doa, kalimat-kalimat sholawat kan semuanya doa. Kalau ayat itu kan bunyinya tentang sholawat kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada 3 yang bersholawat. Pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kita manusia. Dan kalau kira-kira kalau Allah sholawatnya kepada Rasulullah seperti apa? Kalau kita kan sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allah masih Allahumma sholli ala Muhammad kan tidak. Nah jadi seperti ini. Kalau Allah kepada Nabi Muhammad sholawatnya itu adalah tambahan rahmat. Jadi kalau yang dari minallah itu rahmat ya. Kalau yang dari malaikat itu sholawatnya bermakna istighfar, berupa istighfar. Dan kalau kita yang dari manusia, dari umatnya Rasulullah, itu sholawatnya berupa doa. Tapi doanya itu jangan sok suci. Karena seperti ini ya, kalau kita bahas masalah doa, saya seumpamanya Ustaz Rizal, mohon maaf, Ustaz Rizal minta doa kepada saya yang mendoakan.
berarti kan secara tidak langsung seakan-akan saya lebih baik daripada Ustaz Rizal, atau seakan-akan doa saya lebih manjur daripada Ustaz Rizal. Loh, kalau kita sholawat kepada Nabi, kita mendoakan Nabi, masa kita merasa doa kita lebih hebat dari Nabi? Yang maksum itu kita apa Nabi? Nabi. Nah, maka makna sholawat itu mempunyai makna jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi itu intinya hanya seperti ini bahasanya. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membalas kebaikan-kebaikannya Rasulullah. Jadi bukan kita yang mendoakan sebenarnya, tapi kita pasrah kepada Allah. Jadi bukan ya Allah, balaslah kebaikan-kebaikannya Nabi Muhammad, itu tidak seperti itu. Karena seakan-akan kita lebih hebat daripada Nabi. Nabi tidak didoakan oleh kita sudah aman sudah. Jadi kita hanya memuji dan memasrahkan bahwasanya hanya Allah yang bisa membalas anna Muhammadan bima huwa ahli, kebaikan-kebaikannya Rasulullah. Jadi mudah-mudahan barokahnya kita rutin sholawatan di majelis syafaat Rasul dan di majelis-majelis sholawat yang lain. Ini mudah-mudahan menjadikan wasilah kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian saja dari saya. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab wa jazakallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yaghfiru ya rabbana.